saya di Saljatinam. Di dalam video kali ini kami masih berada di Kabupaten Sumedang dan kami akan mengunjungi seorang pemberani ya yang tinggal di hutan yang bernama Bapak Rahmat. Dan beliau juga katanya mempunyai salah satu pusaka yang berbentuk seperti bumi. Namun beliau tinggalnya jauh sekali dari perkampungan ya. Untuk itu ikuti perjalanan kami menuju rumah. Oke teman-teman, dimanapun berada sahabat Salja semuanya, kami mulai berjalan untuk menuju rumah tersebut yang berada di tengah-tengah hutan. Alhamdulillah hari ini cuacanya sangat cerah, tidak hujan ya teman-teman, cerah. Ini sekelilingnya bisa teman-teman lihat hutan semua ya. Wow. Tapi cuaca di sini lumayan adem, seger, tidak panas. Itu teror-teror apa aja Pak selama Bapak tinggal di sini? Kan katanya tadi yang masuk akalnya teror seperti mungkin babi hutan, kera ya. Kalau di sini mah waktu itu mah ular Apa? Ular besar gitu. Wow. Di kepala dengan tanda sakra itu putih di atas kepala. Itu Ular. sosoknya sanca atau naga itu? Entah ya, kayak hitam itu. Besar apa ya? Pohon. Pohon kecil lah, besar gini. Mungkin ada 3 meter gitu kalau panjangnya. Cuma di kepalanya ada mahkotanya. Ada mahkotanya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan Pak Rahmat ya, yang dimana beliau ini merupakan seorang kakek pemberani dan beliau juga tinggalnya itu jauh sekali dari pemukiman warga. Jadi ini benar-benar bisa disebut juga dengan kehidupan mencil, jauh dari keramaian. Dan kalau untuk menuju ke arah jalan raya ini kurang lebihnya ada 10 km ya Pak ya. Dan selain beliau seorang pemberani juga, beliau merupakan orang sakti juga teman-teman. Orang sakti yang dimana beliau ini memiliki banyak sekali benda-benda pusaka. Dan yang di samping Pak Rahmat ini merupakan sebuah tokek raksasa yang dimana tokek raksasa ini katanya dulu didapat saat beliau lagi nyari madu di hutan. Dan kebetulan beliau juga menjual yaitu madu hutan juga dan apa Pak, gula aren ya. Mungkin teman-teman yang kepengen mesen gula aren atau madu hutan boleh menghubungi Bapak Rahmat ya, mungkin boleh menghubungi kita dulu ya, mungkin seperti itu. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Waduh. semua? Alhamdulillah sehat juga Pak. Aduh Bapak ini sangat begitu pemberani sekali ya. Saya aja tadi bawa motor dari sana untuk menuju ke sini. Ini motor sampai teman saya juga sampai ada yang lepas ya pernya, per standarnya. Sampai nyangkut di batu karena ini jalanannya pun juga masih menggunakan batu ya Pak ya. Dan ini pun juga jauh sekali teman-teman. Kalau dari arah perkampungan, ini berapa kilo Pak untuk menuju ke kampung? Ke kampung? Mungkin ada 2 kilo ya. 2 kilo? Iya, 2 kilo atau berapa tadi? Oh lebih Pak, 5 kiloan kalau saya. Oh 5 kiloan? Mungkin kalau orang sini udah terbiasa, jadi iya. jauh juga sangat dekat ya gitu. Kan belum pernah di kilo itu. Oh iya. Cuman baru lewat-lewat Iya. aja berarti ya Pak ya? Masya Allah 5 kilo. Berarti Bapak kalau misalkan kepengen ke warung atau istri Bapak, itu jalan kaki atau menggunakan kendaraan Pak? Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang pakai kendaraan. Kalau lagi ada kendaraan gitu. Kalau untuk Bapak tersendiri pernah nggak ke warung jalan kaki, itu pernah mengukur berapa jam? Kalau mengukur berapa jam ya 1 jam lah, santai itu. 1 jam santai kaki. Untuk ke kampung. Ya, wow, ini lebih dari 5 kilo loh berarti. Dan untuk makanan berarti selalu nyetok di sini Pak? Ya enggak juga nyetok gitu. Seperti telur, mie. Iya. Kadang-kadang nggak dipikirin itu masalah makan. Seadanya di sini. Ya, seadanya. Mungkin ada
ya seadanya di sini aja, Singkong. nggak dipikirin nyetok gitu, Mm-mm. kan nggak ada intinya. Yang penting tiap hari itu pasti makan, Pasti ya Pak. pasti makan. Heeh. Tapi kalau masalah beras mah pasti selalu ada ya. Alhamdulillah. Heeh, karena Bapak kan di sini juga Bapak nanam padi juga, terus apa itu namanya? Jagung, Jagung, cabe, terong, sayur mayur mah pasti selalu ada di ya, sini. Dan mungkin kalau untuk lauk pauk seperti telur, seperti Ya. ikan asin, kalau pengennya ke warung. ya, Cuman perjalanannya jauh juga gitu. Mm-mm. Nah itu juga saya kenapa kalau tahu alamat Bapak di sini, tadi saya menanyakan kepada masyarakat setempat, katanya ada salah satu warga, katanya beliau tinggal satu keluarga di sini dan beliau juga itu di sana hanya ada satu rumah, itu cuman rumah Bapak Rahmat aja, Bapak Rahmat aja katanya seperti itu. Dan katanya beliau tinggal di sini sudah lama juga, dan memang setelah saya survei ke sini, ini jalan ini seperti yang tidak ada kehidupan orang bolak-balik gitu, karena kan jalannya rusak parah tuh, hancur ya Pak. hancur. Batuan, bebatuan, dan itu untuk jalan sebelah sana itu masih tanah. Jadi kalau hujan, ya kalau untuk menggunakan kendaraan bermotor itu sangat sulit sekali untuk Nggak dijangkau bisa ya Pak. dilewati ya. Nggak bisa dilewati. Dan itu awal mula Bapak lebih memilih tinggal di sini, itu awal mulanya kenapa Pak? Awal mulanya? Mm-mm. Ya awal mulanya kan saya baru belajar bercocok tanam. Dulunya. Tanam singkong selalu habis, dikarenakan yang dari hutan itu banyak babi itu. Oh, di serangan. Iya, serangan babi hutan. Setiap saya tanam itu habis, setiap tanam habis. Mungkin udah takdir harus di sini saya menunggu cuma singkong. Oh, dulu Bapak berarti di kampung sama? Iya, dulu di sana, di bawah di sana. Malah di desa Sukajadi waktu itu mah, belum di Ganjarsik. Ini masuknya Ganjarsik. Oh, ini masuknya Ganjarsik. Iya, itu banyak babi hutan, tuh harimau juga masih ada waktu itu. Tapi setelah saya di sini, alhamdulillah dengan cara saya, alhamdulillah bisa diatasi tanpa membunuh. Nah, dulu seperti apa ini lokasi ini Pak? Ini kan sekarang udah terlihat, ya, udah terang ya. Kalau dulu mah masih apa ya? Masih rimbun dulu. Cuma alhamdulillah saya setiap dari pagi mungkin sampai pagi lagi saya kerja, alhamdulillah sekarang udah normal. Nah itu teror-teror apa aja Pak selama Bapak tinggal di sini? Kan katanya tadi yang masuk akalnya teror seperti mungkin babi hutan, kera ya. Harimau mah ini pasti terornya teror ke kambing, mungkin hewan peliharaan. Lahiriah mah gitu ya. Nah kalau untuk teror yang misterinya? Kalau misterinya banyak juga. Boleh disebutkan Pak yang sering menampakkan wujudnya, mungkin sosok apa? Kalau di sini mah waktu itu mah ular. Ular apa? Ular besar gitu. Wow. Dengan ada tandanya itu di kepala, dengan tanda sakra itu putih di atas kepala. Itu ular. Sosoknya sanca atau naga itu? Entah ya, kayak hitam itu. Orang hitam itu. Kobra. Ya. Tapi sebesar di mana sebesar? Ya kalau sebesar ya mungkin sebesar apa ya? Pohon. Pohon kecil lah, besar gini. Oh, gede itu. Oh, berarti pohon apa ya? Pinang, pohon pinang. Ya, gitulah. Panjangnya berapa meter Pak? Mungkin ada 3 meter gitu kalau panjangnya. Cuma di kepalanya ada mahkotanya. Ada mahkotanya itu. Kata orang-orang Maya seperti di sini mahkota. Warna-warni itu karena cuma yang ke belakangnya hitam. Waktu itu sebelum saya di rumah di sini ada ular yang seperti itu. Terus saya mungkin kan waktu itu mah saya tiap ada hewan-hewan maunya dimatiin aja, dibunuh. Oh dulu. Iya. Karena apa? Setiap mungkin itu kan ada ketakutan untuk anak, untuk istri. Yang penting saya di hati saya itu kalau ada macam-macamnya saya habiskan. Niat saya itu. Tapi alhamdulillah dengan ada bimbingan dengan orang tua,
Dari mimpi juga ada Mm-mm. bimbingan. Yang penting kamu itu harus adaptasi. Hmm. Ini walaupun banyak mungkin hewan-hewan yang pembunuh, Mm-mm. tapi kalau saya bisa adaptasi, insya Allah. Gitu, insya Oh, Allah. oh. Berarti dulu Bapak di sini banyak serangan gitu ya? Mungkin karena markas mereka atau kerajaan mereka di ubrak-abrik sama Bapak mungkin gitu ya? Mungkin kalau serangan itu bukan, Mm-mm. cuma dia pengen kena mungkin. Hmm. Mungkin saya supaya bisa adaptasi lah dengan makhluk-makhluk ciptaan Gusti. Nah itu Pak, itu kan tadi kata Bapak menyebutkan selain bimbingan orang tua ada bimbingan dalam mimpi. Nah itu bimbingan dalam mimpi itu berupa yang datangnya penunggu yang ada di sini, apa misalkan siapa gitu. Oh gitu. Heeh. Kalau di hati saya itu ya mungkin di sini kan waktu itu serem, Angker gitu ya. angker gitu intinya. Angker, terus ada tempat pemunggu di sini. Apa maksudnya? Ya apa ya? Tempat pemujaan gitu. Bukan. Jadi ada sesepuh waktu itu. Ada petilasan di sini. Oh, ada petilasan. Iya, petilasan. Dan petilasan itu ya kalau saya waktu itu mah kan saya nggak pikiran macam-macam nggak gitu. pikiran macam-macam, terus saya nggak percaya lah masalah gituan. Gitu. Tapi setelah ada mungkin dari mimpi harus gitu, saya dipikirin kok ini kayak petunjuk gitu. Dan saya coba itu alhamdulillah, jangankan ular, jangankan tawon juga bisa jinak intinya. Kalau dia mau menyerang, saya ucapin sesuatu itu kabur. Alhamdulillah gitu. Dengan padahal itu dari mimpi tuh. Oh. Jadi Bapak dapat ilmu menaklukkan penghuni cuma dari mimpi. Alhamdulillah petunjuk itu. Tidur lah. Itu yang datangnya siapa? Yang datangnya itu kalau sekali-kali ada orang tua saya. Oh, yang datangnya berwujudnya. Iya. Seperti bapak saya yang udah meninggal. Terus ada juga sesepuh yang lain. Berarti Bapak tidur langsungnya di Patilasan? Enggak. Di rumah? Di rumah. Sebelumnya apakah apa namanya kalau ada rohnya disambat dulu atau gimana gitu enggak? Waktu itu kan saya nggak percaya sama gituan. Oh, kalau dulu Bapak cuek? Saya nggak kayak sekarang nggak gitu, percaya saya. penampilannya Ya. kayak spiritual gitu. Ya. Saya nggak percaya. Yang penting saya yakinnya sama Allah. Benar. Tapi setelah itu ada petunjuk bahwa Allah itu tidak menciptakan kamu aja. Ada jin, ada setan, ada manusia. Dan banyak-banyak lagi. Yang baru saya ya percaya. Yakin bahwa Gusti itu tidak menciptakan cuma saya. Ada jin, ada setan, ada makhluk-makhluk yang lain. Nah itu titik di mana Bapak mulai berpindah ke ranah spiritual, kan awalnya Bapak nggak percaya. Ya. Itu setelah kejadian apa? Apakah setelah ada serangan gaib kah? Apakah sering diganggu? Iya, betul. Betul gitu. Contohnya seperti apa dulu waktu gangguan? Ya waktu itu kan ada buat rumah saya itu di luar rumah itu setiap mau dari maghrib ke pagi itu udah ada yang ngetuk, ada yang gitu, udah nggak bisa tidur. Terus terang. Tapi dicek keluar nggak ada? Nggak ada, malah saya di luar. Makin takutnya saya itu saya di luar. Yang penting di hati saya jangan ganggu anak istri saya. Kalau sama saya ya silahkan gitu intinya. Nah terus itu ketika tadi Bapak ada yang datang di mimpi, sebelumnya Bapak udah sadarkah apakah Bapak ini saatnya berdoa atau saatnya misalkan mencari ilmu, tiba-tiba aja datang di mimpi apa tuh sebelumnya cari petunjuk dulu itu? Saya enggak. Itu spontan. Spontan datang di mimpi. Iya, spontan. Malahan setelah itu, waktu itu kan saya nggak percaya bahwa yang mati itu dengan ruhnya matinya. Terus? Kan gitu. Kalau udah yang mati ya udah kan mati. Gitu. Yang matinya udah mati. Mungkin ruhnya itu lagi nikmat apa enggak di sana. Tapi alhamdulillah saya yakin percaya bahwa
orang tua saya itu ruhnya hidup. Malah pernah mengucapkan orang tua saya, kalau kamu melangkah dengan kebaikan, saya ada di situ. Kata bapak saya gitu. Waktu masih hidup. Enggak, udah enggak ada. Tapi di mimpi. Iya. Oh. Kalau kamu buat kebaikan dengan langkah bapak saya ada di situ. Bapak saya ada di situ. Ada di sini mungkin. Gitu. Tapi kalau saya membuat kejelekan atau jahat, neraka saya ada di kamu juga. Berarti intinya saya harus baik, Mas. Dengan langkah-langkah saya, dengan akhlak-akhlak saya, gitu. Intinya itu. Makanya ya prosesnya belajar akhlak. Baik. Ya gitulah. Berarti Pak, itu kan titik awal Bapak percaya itu kan dari mimpi. Ya. Mulai dapat ilmu, mulai dapat, termasuk dapat ajian atau penakluk makhluk yang ada di sini. Nah itu kan biasanya kalau udah gitu ada guru pembimbing atau enggak ada Pak? Alhamdulillah tanpa undangan saya udah datang pada datang. Mungkin kayak petunjuk lah. Kamu itu yang penting kamu di sini, saya datangkan apa saja. Mau ustadz, mau ulama, mau yang datang. Menggurui Bapak berarti? Ya mungkin mengirim ilmu lah. Intinya. Yang penting saya siapnya menyambut saja. Intinya gitu. Termasuk harta juga? Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting saya melangkah. Gitu. Berarti semenjak awal mimpi itu Bapak mempunyai segalanya, dari mempunyai ilmu, harta, dan setiap kemauan yang Bapak inginkan selalu terwujud begitu. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Mantap. Dengan izin Allah. Nah itu kalau boleh disebutkan Pak, berupa doa kah atau jampe atau jangjawakan sih Pak, yang penakluk itunya? Itu kalau Mas penasaran, ya, disebat ilmu, oke. Karena disebutnya juga ilmu sapu jagat. Wow. Kalau sapu jagat itu apa, kalau nggak salah itu robana atina fid dunya hasanah. Ya. Itu sapu jagat kan? Iya. Itu aja yang dikasihnya. Tapi Mas tahu nggak artinya? Gimana Pak? Coba dijelaskan. Artinya tahu nggak? Gitu kan? Ya kalau secara harfiah sih tahu, cuma kalau secara arti yang sebenarnya itu seperti apa? Kan gini. Kalau orang tua saya itu kan orang Sunda. Orang Sunda. Kalau disebut robana, disimpelnya robah. Robana artinya rubah, artinya dari jelek kepada yang bagus. Jangan syirik, jangan pidik, jangan apa ya. Yang penting harus berubah dari kejelekan kebaikan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rubah atina di dunia sing merenah, lamun di dunia merenah yakin bener. Masya Allah. Tuh. Berarti Gusti tidak bisa merubah seseorang tanpa seseorang merubah dengan kehendaknya. Luar biasa. Berarti kalau itu artian secara dari orang tua ya si Bapak. Ya. Nah begini Pak, itu kan doa ini yang Bapak sering pakai ketika Bapak ke hutan, mencari madu, dapat pusaka, dan lain-lain. Nah itu awal mulanya Bapak bisa nih doa ini, bawa doa ini mati atau misalkan mujarab. Nah itu pertama kali Bapak gunakan waktu apa tuh Pak? Waktu itu Bapak mungkin menanam satu tanaman. Tapi setiap saya mau kerja ada serangan apa ya yang disebut engang kalau di sini. Tahu engang? Semacam kayak lebah gitu. Iya, tapi itu enggak pakai madu.
engang, Mm-mm. keras. Yang penting kalau saya mau tanam, nyerang. Si engang tersebut. Anak sama istri sama saya. Mm-mm. Setiap saya mau kerja, nyerang. Mm-mm. Jadi setiap pulang kerja bonyok aja berarti ya muka itu. Yang Serang. penting kalau bonyok mah enggak, Mm-mm. karena Oh, nggak nyampe gigit. lari saya tepat. Oh. Yang penting anak saya, istri saya selamatkan. Mm-mm. Gitu. Setelah 1 hari, 2 hari, sampai seminggu saya terus diserang. Mm-mm. Berarti kan enggak tanam, enggak nanam. Mm-mm. Nah, setelah itu di hati saya kan munculnya emosi. Mm-mm. Kalau ada sarangnya saya bakar, Mm-mm. saya cari. Nah, setelah dicari itu ada, saya bakar Si sarangnya. sarangnya. Mm-mm. Ternyata yang nyerang bukan yang itu, Beda lagi. beda lagi. Heeh. Itu udah mati semua, tapi saya ke situ diserang lagi. Sekali, 2 kali, sudah 3 kali, saya baru itu ada datang di mimpi saya, kamu kalau bisa jangan membunuh, kalau bisa kamu adaptasi aja. Dan waktu itu mah di hati saya yang penting habis. Itu selamat. Alhamdulillah dengan ada sedikit robah hati saya, dari membunuh dengan adaptasi. Alhamdulillah ada kelimanya, ini baca aja coba, kata mimpinya. Alhamdulillah waktu itu nyerang, saya bacain itu mundur. Engang itu nggak ada gitu ya. Mundur, kabur sampai habis, sampai beres kerja saya itu nggak ada. Oh, berarti saya jangan membunuh. Itu. Ya minimal adaptasi. Karena dia punya raja juga. Jadi Kangjeng Nabi Sulaiman yang itunya. Itu. Berarti itu awal mulanya Bapak berprofesi jadi pencari madu hutan. Kalau awalnya petani. Enggak, maksudnya titik awalnya berarti kan engang aja udah bisa Bapak taklukkan ya. Iya. Apalagi madu. Iya. Mungkin si ilmu sapu jaga tersebut Bapak gunakan untuk mencari atau menaklukkan madu. Iya. Alhamdulillah. Dengan saya tempelkan sama anak saya. Nah itu Pak, ini kan yang namanya madu hutan. Itu kan suka ada mistisnya, suka ada penunggunya Pak. Iya. Nah itu biasanya kalau yang bisa Bapak lakukan itu seperti apa kalau untuk mencari madu hutan? Kan kalau saya orang awam ya, kita cari madu kemana? Kok Bapak bisa tahu aja gitu di situ ada madu? Iya. Nah itu biasanya Bapak minta bantuannya kalau hal-hal gaibnya itu ke siapa gitu? Alhamdulillah tanpa saya minta. Kalau itu mungkin ada satu malam itu petunjuk mungkin ke sana. Jadi langkah kaki itu kayak yang gerakin gitu. Iya, kan kalau minta mah, kalau kemauan kita mah susah. Tapi kehendak Allah itu kun fayakun. Gitu. Gampang. Biasanya tuh kalau penunggu madu itu siapa Pak? Yang gaibnya itu? Kalau penunggu madu itu ya ibu. Ibu siapa Pak? Ibu rambut kasih. Oh, bukan Ibu Ratu Laut Kidul. Bukan. Kenapa kok madu bisa disangkut pautkan dengan Ibu Nyi Rambut Kasih Pak? Oh itu. Kan kalau ibu mah selalu tidak mau dimadu. Wih. Ya. Tidak mau dimadu kalau istri. Tapi kalau madu mah senang. Kalau madu senang. Oh, iya. Kalau awet muda tuh. Madunya senang. Ya. Dan ngomong-ngomong tadi madu ya Pak ya. Ini kan kata Bapak toka ini didapat ketika Bapak lagi nyari madu. Ya. Ini posisinya lagi di mana toka ini Pak? Ya kan di hutan banyaknya madu itu di pohon yang besar. Di pohon yang besar seperti kiara atau saringin gitu ya. Kan penunggunya mungkin di bawah juga. Ini juga menunggu juga. Bisa jadi penunggu juga. Menjaga. Tadinya berarti ini hidup. Iya. Hidup. Diawetkan. Iya. Berarti ini berarti ditangkap, diawetkan atau digebuk sama Bapak? Ya itu mah udah aja sama gitu aja lah intinya. Berarti tadinya ada perlawanan makanya digebuk sama Bapak. Kalau ini setiap hari kan digebuk. Setiap hari juga digebuk gitu kan. Ini. Iya, digebuk setiap hari juga. Bapak berarti
contoh madu yang Bapak ambil itu yang kayak yang di depan ini, Pak. Iya, iya ini. Cuma mungkin barangkali penonton ada yang Ini. pengen itu Yang beli, lagi Pak. sarangnya ini. Oh, itu baru ngambil, Pak. Iya, baru ngambil ini. Ini yang dari sarangnya. Iya. Ini berapa kilo segini, Pak? Sama sarangnya ini mungkin lah setengah kilo. Kalau sebotol itu kayak itu berarti berapa sarang biasanya kalau segitu? Oh, segini. Mm-mm. Mungkin kalau yang besar itu ada yang 10 sarang, 10 botol. Jadi kalau dari hutannya langsung diplastikin kayak gitu. Iya, iya. Pakai plastik dari atasnya juga. Ini ada berapa kilo yang di plastik ini, Pak? Yang mungkin ini setengah kilo lah. Oh, setengah. Setengah kilo. Kalau sarangnya. Iya. kalau masalah harga mah bisa Bisa menghubungi. menghubungi mas-mas inilah. Ya nanti untuk Kita sambungin. teman-teman bisa chat di Facebook kita masing-masing ya. Di Facebook boleh, nanti nomor dicantumin boleh lah, nggak apa-apa. Ini hasil dari alam langsung, Iya, teman-teman. langsung. Jadi makanannya itu makanan dari alam ya, Pak? Dari alam. Bunga. Tanpa di parab gitu ya, Iya. tanpa dikasih makan. Nah, jadi benar tadi kata Bapak, yang namanya madu hutan itu ada penunggunya. Salah Iya. satunya toke yang Bapak ambil, itu mungkin itu. Iya. Terus tadi kata Bapak nginduknya ke Ratu Ibu. Pantai Selatan. Enggak. Oh, ke Ibu Ratu Rambut Kasih. Ibu Ratu Rambut Kasih. Nah, kalau boleh tahu Pak, ritual sebelum Bapak ngambil madu hutan, ini kan yang namanya madu-madu kayak gini tuh tinggalnya di pohon-pohon besar ya Pak ya? Iya, iya. Pohon-pohon besar, terus biasanya juga di pemakaman-pemakaman. Itu ada ritual khusus nggak? Kalau ritual kan enggak. Yang penting kita adaptasi aja. Kayak tadi. Adaptasi. Contoh adaptasinya? Contoh adaptasinya kita baca ta'awudz dulu. A'udzubillah, 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 berarti kita tetap kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Ya, kalau kesananya kan Allah itu menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya jadi penunggu madu, penunggu singkong, penunggu apa-apa kan itu kita minimal adaptasi. Izin dulu, minta dulu. Gitu. Pernah nggak ketika habis ngambil madu ketemu dengan makhluk-makhluk gaib? Contohnya, ini jangan diambil madunya atau gimana? Kan yang namanya makhluk-makhluk kayak gitu juga mungkin mereka butuh sih, sebenarnya enggak ya? Butuh madu nggak kira-kira yang kayak gitu? Enggak ya? Ya enggak sih. Kalau waktu itu mah saya pernah. Gimana Pak? Pernahnya ya sebelum itu kan saya bakar-bakaran lah. Oh iya, pakai api gitu. Pakai api tuh. Asap, pakai asap. Iya, jadi kalau pulang itu ada yang ngikutin. Madunya Yang ngikuti kita gaib maksudnya? enggak, langsung. Siapa yang ngikutinnya maksudnya? Ya seperti kalau di sini mah harimau. Oh, harimau. Ngikutin Oh loh. iya. Kenapa harimau suka madu Pak? Kan kayaknya kalau ini kan semua juga suka banyak. Ini Bukan kita aja ya? bukan kita aja. Seperti ya mungkin kita waktu itu kan belum adaptasi lah. Alhamdulillah gitu. Jadi selain makhluk asal, makhluk-makhluk yang toke, harimau juga sering ngejar Bapak. Ngikutin gitu. Kenapa harimau nggak dialat juga Pak? Gitu kayak toke gitu. Takutnya. Waktu itu kan saya Jual gitu ya. gitulah intinya. Alhamdulillah. Kalau harimau-nya emang harimau yang kayak gimana, Pak? Sumatera atau tutul? Enggak. Yang hitam itu. Hitam besarnya segimana itu? Ya kalau di sini mah seperti sebesar anjing lah. Gini. Berarti harimau tutul gitu ya? Iya. Nggak sering maksa orang itu, Pak? Pasti takut itu sama orang. Ya mungkin itu ada yang nempelnya juga gitu lah. Nah Pak, mungkin saya pengen bertanya, ini masih penasaran sekali Pak. Ini kan Bapak kan awal mulanya sebelum pindah ke sini orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal gaib. Dulu juga sebelum mencari madu orangnya bisa dibilang brutal. Nah kalau sekarang saya lihat penampilan juga lebih spiritualis ya, atau misalkan lebih ke hal-hal yang hal-hal gaib itu lebih ke peka gitu. Dan yang saya dengar Bapak juga banyak sekali pusaka-pusaka yang Bapak dapatkan dari entah itu dari alam, pemberian atau datang sendiri. Mungkin Bapak bisa terangkan itu awal mulanya seperti apa. Cuman sebelum Bapak jawab, kita akhir dulu video ini, kita lanjut di season video berikutnya ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman jangan ke lain channel dari channel kita dari Kreator Sakti ya, ada
saya Kartika Heru TV, ada teman saya Salja Channel, sama rekan saya Mesa Sidan. Jadi teman-teman yang lihat di Kartika Heru TV, tonton juga dari Salja Channel sama Mesa Serina. Jadi rekan saya itu ekstrim sekali. Jadi teman-teman wajib lihat. Mungkin seperti itu. Nantikan kita di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.